Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan untuk yang part 2-nya ya. Part 2. Untuk kisi-kisi soal PTS kelas 11 untuk pada bahasan kali ini, yaitu bab yang selanjutnya, yaitu tentang konsep suhu, kalor, dan perpindahan kalor ya. Suhu, kalor, dan perpindahan kalor. Di sini ada beberapa bagian untuk kisi-kisinya. Yang pertama yaitu menghitung konversi suhu, kemudian memecahkan masalah mengenai pengaruh kalor terhadap suhu benda, kemudian menghitung massa salah satu benda yang dicampurkan dengan menggunakan asas Black, kemudian menghitung kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu dan mengubah wujud suatu zat, kemudian menghitung akhir campuran ya, suhu air campuran menggunakan asas Black, kemudian memahami konsep perpindahan kalor dan juga menerapkan konsep pemuaian pada zat cair dan zat padat ya. Oke. Yang pertama kita akan bahas yaitu menghitung konversi suhu ya. Di sini ada dua soal, nomor 16 dan 17. Nah, konversi suhu ya sebagaimana kalian sudah pelajari, ada 4 skala suhu yang kita kenal. Yang pertama ada Celsius ya, Reaumur, kemudian Fahrenheit, kemudian Kelvin ya. Nah, Celsius ya itu kita sebut aja ini indeksnya yaitu 5 ya, kemudian ini 4, kemudian ini 9 dan ini 5 ya. Nah, kita akan coba konversi suhu dari Celsius ke Reaumur ya. Jadi kalau kalian Abi nggak usah ulas lagi, tapi Abi langsung back to the point ya, kembali ke poin langsung, yaitu dari konsep suhu itu sendiri, di mana dari Celsius ke Reaumur ya, Reaumur nih, berarti yang ditanya adalah Reaumur ya, suhu Reaumur. Berarti rumusnya, konsepnya adalah 4/5 dikalikan suhu Celsius itu untuk menghitung suhu Reaumur. Contoh, example ya. Misalkan 20 derajat Celsius, berapa Reaumur? Nah, berarti Reaumur sama dengan 4/5 dikalikan 20 derajat sama dengan berapa? Ya, ini kalian bisa coret-coret, ini dapatlah 4 ya. Ini 4 kali 4 16 derajat Reaumur. Nah, inilah suhunya. Berarti suhu Reaumur 16 derajat Reaumur. Kalau di Celsius 20 derajat, kalau di Reaumur itu 16 derajat. Selanjutnya, kalau misalkan dianya R ke Celsius ya, dari Reaumur ke Celsius, berarti Celsius sama dengan yang dituju yaitu adalah Celsius, berarti indeksnya yang di atas, berarti 5/4. Nah, ini ya, 5/4 ya, 5/4 dikalikan dengan suhu Reaumur. Contoh, misalkan 25, itu jangan 25 ya. Misalkan 40 derajat Reaumur ya. Berapa Celsius? Nah, berarti Celsius sama dengan 5/4 kalikan suhu Reaumurnya berapa? 40 ya kan? Berarti 40 derajat. Sama dengan, ini kita bisa coret-coret, dapat 10 kali 5, 50 derajat Celsius. Berarti kalau di Reaumur 40 derajat, kalau di Celsius yaitu 50 derajat gitu ya. Paham ya sampai sini? Oke. Kita lanjut lagi untuk skala yang selanjutnya. Kalau misalkan kita mau ngubah ya, misalkan ini ya, Abi hapus ya. Jadi ini kita hapus. Nah, selanjutnya kita mau ngubah dari Celsius ke Fahrenheit. Tadi Celsius, Reaumur, Fahrenheit, Kelvin. Tadi 5, 4, 9, 5 ya.
Celsius ke Fahrenheit. Nah, berarti Celsius sama dengan, atau Celsius ke Fahrenheit berarti reaumur ya. Reaumur. Fahrenheit yang dituju. Fon ya. Berarti 9/5 dikali dengan suhu derajat Celsius ya, suhu Celsius ditambah 32. Nah, ini untuk rumus Fahrenheit ya. Harus dipahami ya rumus Fahrenheit. Jadi kalau dari Celsius ke Fahrenheit, suhu Celsiusnya dikalikan dulu dengan indeksnya tadi ya, atau konstantanya 9/5, baru ditambah 32 gitu ya. Tapi kalau misalkan dari Celsius Fahrenheit ke Celsius, nah, maka nanti Celsius sama dengan 5/9. Ingat konsepnya ya. Jadi yang dituju yang di atas, indeks atau konstantanya 5/9 dikali dengan suhu Fahrenheit dikurang 32. Nah, dikurang dulu 32 baru dikali 5/9. Beda kalau yang tadi yang pertama, dikali 9/5 dulu baru ditambah 32 gitu ya. Jadi jangan sampai salah. Example ya, kita kasih contoh. Misalkan Abi ambil 25 derajat. 25, jangan 25 derajat ya. Misalkan 20 derajat. Derajat Celsius itu berapa Fahrenheit? Berarti Fahrenheit sama dengan yang dituju yang di atas 9/5. Suhu Celsius berarti 20 derajat ditambah, ingat baru ditambah ya 32. Jadi dikali dulu baru ditambah 32 kalau dari Celsius ke Fahrenheit. Nah, berapa ini dapatnya? Ya, ini kita dapat coret-coret dapat 4 kali 9. 36 tambah 32 sama dengan berapa? 68 derajat Celsius. Itu Fahrenheit. Celsius lagi. Fahrenheit. Ya, Fahrenheit. Nah, seperti ini. Gimana kalau misalkan dari Fahrenheit ke Celsius? Misalkan 77 derajat Fahrenheit berapa Celsius? Nah, baru kita masukin. Berarti Celsius sama dengan 77 ya. 77 salah lagi. 5 yang dituju yang di atas ya. 5/9 ya. Ingat indeks atau konstantanya. Dikali dengan suhu Fahrenheitnya berarti 77 salah. Dikali dengan dalam kurung 77 dikurang 32 ya. Baru kita masukin ini derajat ya. Nah, dapat 5/9 ya. 5/9. 77 kurang 32 sama dengan berapa? 45 ya derajat ya. Sama dengan berapa? 45 dibagi 9. Nah, dapat 5 kali 5 25 derajat Celsius. Berarti kalau di Fahrenheit 77, kalau di Celsius 25 derajat Celsius. Nah, ini perbedaan dari atau konversi suhu dari Celsius ke Fahrenheit atau dari Fahrenheit ke Celsius. Nah, ini silakan kalian pahami. Apa yang perlu di-highlight ya. Kalau dari Celsius ke reaumur ke Celsius masih easy lah ya. Tinggal dibolak-balik nilai indeks atau konstantanya. Intinya yang dituju yang di atas ya. Skala yang dituju yaitu yang di atas ya. 9 yang dituju adalah Fahrenheit, makanya 9 yang di atas gitu ya. Yaitu tadi kalau di Celsius ke Fahrenheit, kapan dia dijumlahkan dulu, kapan dia dikurangkan dulu, atau kapan dia dikali dulu, kapan dia dikurangkan dulu. Itu harus paham. Kalau dari Celsius ke Fahrenheit berarti dikali dulu baru jumlah. Kalau dari Fahrenheit ke Celsius dikurang dulu baru dikali gitu ya. Nah, ini untuk konsep yang Celsius ke Fahrenheit ya. Kalau lanjut lagi ya. Kalau misalkan gimana kalau misalkan Celsius ke Kelvin? Nah, lebih mudah kalau Celsius ke Kelvin. Berarti Kelvin sama dengan suhu Celsius ditambah 273 ya. Yaudah, berarti misalkan Abi ambil contoh 27 derajat Celsius itu berapa Kelvin? Ya, berarti tambah 27 derajat 27 ya. Tambah 273 ini derajat ya.
Berarti berapa? 300 Kelvin. Berarti Kelvinnya 300 Kelvin. Terus gimana Bi kalau misalkan Kelvin ke Celsius? Nah, sama aja ini kalau Celsius Kelvin, Kelvin ke Celsius nih lebih mudah ya, paling mudah untuk mengoperasikannya, mengkonversinya. Berarti kalau Celsius sama dengan ya 2 suhu Kelvin ya, dikurang dengan 273. Example 373 Kelvin itu berapa Celsius? Ya udah, berarti Celsius sama dengan 373 ya Kelvinnya. Nah, dikurang dengan 273. Berapa? 100 derajat Celsius. Nah, inilah jawabannya. Oke, ini ya konversinya. Yang perlu kalian pahami tadi bagaimana cara menaruh indeks atau konstantanya tadi ya, khususnya di Reaumur, Fahrenheit sama Celsius. Kemudian kalau Kelvin ini paling mudah. Nah, pertanyaannya misalkan nanti ada soalnya ternyata dari 50 derajat Reaumur, misalkan ya 50 derajat Reaumur atau 80 derajat Reaumur itu berapa Kelvin? Nah, berapa Kelvin? Gimana caranya? Kan nggak ada nih rumus langsung nih Reaumur ke Kelvin. Maka caranya adalah 80 Reaumur ini ya, ubah dulu 80 derajat Reaumur ini diubah dulu menjadi Celsius, dapat nanti Celsius baru menjadi Kelvin. Nanti ketemu lah nilainya ya. Kemudian selanjutnya ini tinggal kalian operasikan sendiri ya dengan matematikanya ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, tadi ya, kemudian memecahkan masalah mengenai pengaruh kalor terhadap suhu benda. Oke. Jadi kalau misalkan ada ada air yang dipanaskan misalkan dari 10 derajat sampai atau dari 20 derajat sampai 100 derajat ya, dengan massa misalkan massanya berapa 2 kg, kira-kira butuh berapa sih kalornya gitu ya. Nah, ini kalor ya, kita masuk ke kalor atau Q. Nah, di mana rumus kalor sama dengan MC dikali delta T ya. Nah, MC dikali delta T. Nah, MC dikali delta T ya kita dapetin di mana Q itu kalor. Nah, satuannya joule atau J ya untuk lambang simbolnya. M itu massa, satuannya kilogram. Kemudian delta T itu perubahan suhu ya, satuannya derajat Celcius ya, pakai Celcius. Kemudian C itu kalor jenis Joule per kilogram derajat Celcius ya satuannya. Nah, jadi misalkan nanti ada di soal perubahan suhu ya, ada air, misalkan air dipanaskan, air sebanyak misalkan 4 kg air misalkan dipanaskan dari suhu 20 derajat menjadi 100 derajat Celcius nih. Kalor jenis airnya ternyata 4200 misalkan atau 4186 misalkan ya. Ini Abi ambil kalor jenis airnya 4200. Tinggal ditanya ya, misalkan berapa banyak kalor yang diperlukan untuk memanaskan air tersebut. Nah, berapa panas yang diperlukan kalornya? Ya berarti MC dikali delta T gitu ya. M-nya 4 kilo, C-nya berapa? C-nya tadi Joule kilogram derajat Celcius ya. Nah, C-nya yaitu 4200 ya. Dikalikan delta T-nya berapa perubahannya? Yaitu 80 kali 80. Berapa nih? Ya tinggal dikalikan 8 kali 4 240 dikalikan 4200. Berapa nih? Ya, itu satuannya
Joule gitu ya. Tinggal kalian kalikan saja ini dengan matematisnya ya, secara matematis. Oke, itu untuk kalor ya. Kemudian selanjutnya adalah menghitung massa salah satu benda yang dicampurkan dengan menggunakan asas Black. Oke. Konsep asas Black ya. Konsep asas Black nanti bisa banyak besaran atau data yang kita bisa cari ya, atau kita tanyakan ya, atau kita dapatkan tergantung dengan data yang ada di soal gitu ya. Ya, di sini Abi ambil konsep ya, asas Black ya. Tadi udah ya, udah selesai ya untuk yang kalor. Asas Black. Nah, asas Black itu Abi ambil simpelnya ya, katanya bahwasanya kalor yang dilepas atau kalor yang dilepas oleh suatu zat itu sama dengan kalor yang diserap. Ya, Q yang dilepas sama dengan Q yang diserap. Jadi kalor yang dilepas sama dengan kalor yang diserap. Contoh, ada besi 100 derajat Celcius ya. Dicelupkan ke air. Nah, dicelupkan ke air. Suhu air ternyata 10 derajat Celcius. Nah, pertanyaannya nanti berapa suhu ketika dicampurkan? Suhu campuran, T campuran ya. Ingat T itu tuh Abi simbolnya itu tuh temperature ya, atau suhu. Suhu campurannya berapa katanya. Ya kan kalau besi panas 100 derajat Celcius ketika dicampurkan dicelupkan dengan air nggak mungkin jadi 10 derajat Celcius, nggak mungkin jadi 100 derajat Celcius ketika dicampurkan suhu airnya. Pasti di antara 100 ke bawah atau 10 ke atas, intinya batasnya 100. Antara 10 sampai 100 derajat Celcius itu ya. Nah, sekarang Abi tanya, siapa yang melepas kalor pada kasus ini? Oh, berarti yang melepas kalor, yang melepas panas itu pasti besi karena dicelupkan, pasti tambah dingin, berarti dia melepas panas. Berarti M besi dikalikan C, ya, rumus kalor kan di MC delta T. C besi sekarang. Delta T-nya suhu besi dikurang suhu campuran. Nah, ini jangan sampai salah nih. Ya. TB itu suhu besi dikurang TC itu suhu campuran. Q serap, siapa yang menyerap? Menyerap panas. Pasti air. Air naik tuh suhunya, makin panas. Berarti dia yang menyerap kalor. Rumusnya apa? M air ya, dikalikan C air, kalor jenis air ya, tadi udah ada ya. Nanti sesuai dengan data di soal, dikasih tahu di soal. Kemudian delta T-nya ingat suhu campuran itu tuh pasti lebih tinggi dibandingkan suhu air ya. Nggak mungkin 10 derajat, pasti di atas 10 derajat. Sehingga TC suhu campuran dikurang T air. Nah, inilah perhatikan di peletakan suhu campuran dengan suhu zatnya. Tadi ini TC campurannya dikurang air, yang ini besinya dikurang campuran, itu harus dipahami ya. Oke, ini untuk yang asas Black. Kasusnya soalnya gimana ya, tinggal dimasukin data-datanya. Misalkan massa besinya 2 kg ya, massa besi ya. Terus massa airnya 1 kg, ini massa air ya. Tinggal masukin ke sini. C air 4200 misalkan. Ini C air ya. Terus C besi misalkan, C besi 800 misalkan. Tinggal dimasukin datanya. Suhu air ini T air, ini T besi, yang ditanya suhu campuran. Tinggal matematikanya lagi, matematisnya. Secara matematis tinggal dioperasikan ya. Pindah ruas kali kurang ya, atau dijumlahkan ya, sesuai dengan kaidah matematikanya gitu. Toib. Itu untuk yang asas Black. Nanti bisa banyak data yang kita peroleh. Bisa masanya yang ditanya nanti di soal ya. Bisa suhu campurannya yang ditanya di soal. Itu yang untuk konsep yang ini ya, 20, 21 ya. Kemudian 22, 23 ya. Oke, kemudian memahami konsep perpindahan kalor. Oke, kalau perpindahan kalor ya, kita bisa hitung perpindahan kalor itu dari mana? Misalkan menghitung perpindahan kalor, misalkan ada 3 ya kan, perpindahan kalor secara radiasi, konveksi, sama konduksi ya.
Perpindahan kalor ya. Ini Abi perpindahan kalor. Nah, perpindahan kalor ada apa aja? Cara konduksi. Ya, intinya ini dia bersentuhan materinya. Kalau konveksi ada materi yang berpindah atau ada partikel yang bertukar. Nah, terus kalau radiasi itu sebenarnya tanpa perantara atau medium ya. Ya contohnya kalau misalkan di soal ada nanti ada orang yang menghangatkan tangannya dengan di api unggun, berarti perpindahan panas ke tangannya itu menggunakan konsep radiasi karena tanpa bersentuhan ya. Gitu. Terus cahaya matahari juga ya. Terus kalau konveksi kayak gimana ya? Kalau memasak air ya, masak air pasti nanti ada partikel-partikel yang gelembung-gelembung di sini ya. Di mana gelembung-gelembung sini nanti bertukar ke bawah, bagian bawah. Nanti yang bagian atas ke atas, yang masih dingin di atas ke bawah. Itu konveksi. Kalau konduksi kayak gimana? Kalau konduksi itu dianya bersentuhan langsung ya materinya. Misalkan kopi dengan sendok, dimana sendok ketika mengaduk kopi panas pasti sendoknya terasa panas gitu ya. Itu untuk perpindahan kalor. Nah, silakan kalian pahami contoh-contoh lainnya untuk konduksi, konveksi dan radiasi. Oke, kemudian menerapkan konsep pemuaian pada zat cair dan zat padat. Oke ya. Jadi pemuaian konsep zat cair dan zat padat ini sebenarnya dikit lagi ya perhitungannya. Ya Abi akan berikan sedikit lagi untuk konsep pemuaian ya, pemuaian zat cair sama zat padat. Nah, misalkan Abi ambil di soal yaitu pemuaian zat padat ya. Pemuaian panjang, berarti nanti kalau pemuaian panjang kan ada pemuaian panjang, luas, volume ya. Nah, ini Abi ambil kalau zat padat ini zat padat. Nah, pemuaian panjang apa? Misalkan delta L sama dengan L0 dikali alfa dikali delta T. Jadi delta L itu pertambahan panjang, L0 panjang awal, alfa koefisien muai panjang zatnya atau bendanya, delta T perubahan suhu gitu ya. Kemudian kalau panjang air suatu benda itu bisa dihitung L0, LT sama dengan L0 dalam kurung 1 plus alfa dikali delta T gitu ya. Ini tinggal matematika juga ya kata Abi tadi untuk pemuaiannya. Yang pasti tadi kata Abi kalian harus tahu data di soal itu punya siapa, punya besaran apa. Contoh misalkan dikasih tahu 2 meter. Apa data 2 meter ini? Oh, panjang awal di soal. Berarti L0 masukin di sini 2 meter. 1, dia mau cari panjang akhirnya berapa misalkan. Berarti panjang awalnya 2 meter. Tiba-tiba koefisien dikasih tahu koefisien muai panjangnya 4 kali 10 pangkat min 6 misalkan. Ya udah berarti dimasukin ke sini 1 tetap ini 1 ya. Nah, ya, bukan I 1 tambah alfanya 10 kali 4 kali 10 pangkat min 6 ya. Berapa perubahan suhunya tadi 10 ke 30 misalkan. Berarti 20 derajat ya, 20 perubahan suhunya. Tinggal dikalikan matematisnya selesai ya. Terus kalau luas gimana? Nah, luas nanti sama ya, delta A area adanya luas berarti A0 terus dikali dengan beta dikalikan dengan delta T. Ya, beta itu apa? Beta itu sama dengan 2 kali alfa. Lanjut lagi ya, kalau delta volume, sekarang perubahan volume nih. Perubahan volume berarti sama dengan V0 dikali gamma dikali delta T. Gamma itu sama dengan 3 kali alfa. Rumus selanjutnya berarti VT sama dengan, ya tinggal ngikutin yang pertama nak ya. Tinggal diganti ininya. Nah, diganti alfanya menjadi beta. Tinggal diganti gammanya
Ya di sini alfanya menjadi gamma. Itu tinggal masukin ke sini. Selesai gitu ya. Itu untuk pemoin panjang ya, pemoin panjang zat gitu ya. Pada zat padat. Kemudian selanjutnya tadi udah ya 26, 27. Kemudian nanti yang nomor 28, 29 itu tentang konduksi, aliran konduksi kalor ya. Jadi laju perpindahan kalor ya. Jadi nanti bisa seandainya nanti ada soal ya soalnya misalkan nah di sini ada batang, di mana batang tersebut berbeda suhu ya, suhu di ujung misalkan 30, suhu di sini ternyata 100. Nah, berapa suhu di sini misalkan ini T1, T2, ini T3, berapa suhunya? Nah, konsep laju perpindahan kalor ya, laju perpindahan kalor itu tuh bisa dihitung dengan rumus ya Q per T. Jadi laju perpindahan kalor ya, laju perpindahan kalor ya, Q per T, di mana rumusnya di sini adalah K ya dikali A dikalikan suhu yang ke ini ya, suhu yang T2 dikurang T1 per panjang batangnya ya, kira-kira panjang batang berapa. Kalau misalkan ditanya suhu campurannya, berarti konsepnya sama seperti azas Black tadi, di mana K1 dikalikan A1 ya, 1 T2 min T1 per L1 ya. Kemudian K2A2 dikalikan T ya. Dikalikan berapa? Ya, misalkan dikalikan dengan ini misalkan T2 dikurang T1, ini berarti T3 dikurang T2 ya, dibagi dengan L2. Tinggal matematika juga ya, tinggal matematisnya, secara matematis perhitungannya silakan kalian hitung secara manual ya. Ini rumusnya. A itu apa? Ya luas dari batang itu sendiri, luas penampang batangnya. K itu apa? Koefisien atau konstanta batangnya ya. Jenis batangnya, kalornya itu tuh seberapa cepat dia mengalir pada batang tersebut. Suhunya suhu 3, berarti suhu yang di ujung sini ya. Misalkan ini A, ini B. Suhu di ujung A, kemudian T2 berarti di tengah-tengah suhu campurannya. Kalau T1 berarti suhu yang di ujung B. L1 berarti panjang batang yang A misalkan. Ya, ini AB ambil yang A ya. Kemudian L2 berarti B ambil panjang yang B gitu ya. Ini panjang batangnya itu L. Konsep soal ini ya itu keluar di soal PTS. Jadi silakan kalian exercise sendiri mencari contoh soal dan latihannya gitu. Oke. Mungkin sampai sini dulu untuk spill soal PTS-nya. Silakan dipahami, dipelajari kembali. Abi akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.